Hai semuanya. Halo, Assalamualaikum. Hai. Hai. Kembali lagi bersama kami Alkori Alkori Family. Family. Bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita membahas apa ya? Oh kemarin Kemarin tuh ada teman Bunda, dia nanya sama Bunda, Ki, kamu ini nggak sih ada stretch mark nggak sih gitu? Oh, oke. Terus aku banyak banget gitu. Terus aku tanya, terus Bunda nanya, stretch marknya dari, lu kan ada anak kedua kan? Bunda bilang, stretch marknya dari anak kedua apa dari anak pertama udah stretch mark? Dia bilang dari anak pertama gitu. Terus kamu kan udah hamil 4 kali tuh. Terus udah gitu anak udah 2 lahir ya gitu kan. Terus stretch mark enggak, kok bisa gitu kan. Dia tidak tahu rahasianya gitu. Terus akhirnya Bunda jelasin gitu. Nah awalnya Bunda kira tuh semua orang tuh tahu dengan apa yang akan terjadi dengan perut gitu-gitu, ternyata dan gimana untuk maintain supaya nggak stretch mark, mencegah stretch mark atau mengobatinya. Ternyata nggak semua orang tahu, itu satu. Kedua, Bunda kira biarpun orang sampai stretch mark gitu kan kalau orang sesar tuh kan ada bekas jahitan. Terus kayaknya ibu-ibu tuh nggak masalah dengan, mungkin nggak tahu ya, cuman kayaknya nggak terlalu banyak masalah dengan bekas jahitan sesar. Tapi Bunda kira ibu-ibu juga nggak masalah dengan stretch mark di perut. Ternyata mereka insecure gitu. Terus makanya karena banyak yang nanya kayak gitu. Terus akhirnya Bunda mau nanya ke Abi. Dulu kan Abi ngasih tahu ke Bunda ya gitu. Gimana Bun nanti akan stretch mark, gimana untuk mencegahnya gitu. Nah untuk biar buat tambahan juga buat teman-teman di rumah, kasih sharing kita mau tahu sebenarnya apa sih stretch mark itu, Bi? Ya, jadi memang wanita hamil itu kan terjadi 3 perubahan ya Bun ya. Fisik, psikis, dan hormon kan. Fisik itu ya perut membesar. Kenapa? Karena rahimnya membesar. Rahim yang tadinya cuma 5-8 cm itu membesar melar karena di dalamnya ada bayi kan. Nah dengan perubahan rahim yang membesar membuat rongga perut membesar. Nah itu mendesak kulit perut untuk makin besar. Nah pada saat perut membesar, kulit membesar, kulit itu teregang. Nah regangan ini mengakibatkan putus atau tercerai berainya ikatan kulit. Nah lapis kulit kan ada minimal 7 lapis kulit ya, 7 lapis tuh. Nah lapisan-lapisannya tuh tercerai berai gitu. Kayak ibaratnya logikanya kayak daun. Kalau daun kering sama daun yang masih basah tuh ya, masih lembab. Kalau daun kering kan ditarik terus pecah ya. Daun yang masih bagus kan ditarik agak kenyal. Nah kulit tuh seperti itu. Jadi dengan dorongan rahim yang makin membesar, mendorong kulit makin besar, kalau kulitnya tidak sehat, dia gampang pecah. Nah pada saat pecah itulah terjadi namanya stretch mark. Tidak sehat tuh maksudnya apa? Kering kah atau? Kering. Maksudnya kan tidak sehat tuh kering. Iya kering. Tapi ya itu tadi yang logikanya daun itu. Jadi kalau daun itu lembab, dia daun yang sehat yang masih dari dipetik itu kan susah untuk dirobeknya. Tapi kalau udah daun kering gampang robek. Nah kulit juga begitu. Jadi rehidrasi atau hidrasi pada kulit itu penting. Nah itu yang mengakibatkan terjadinya stretch mark salah satunya. Jadi makanya kan waktu dulu kan Nabi suka bilang ya Bunda ya, Bun, mumpung kulitnya masih bagus nih dari mulai awal hamil, kulitnya dirawat untuk kulit perutnya. Bunda bisa pakai olive oil atau minyak zaitun gitu kan. Bisa juga pakai body lotion atau baby oil gitu. Sehingga permukaan kulit perutnya itu lembab. Sehingga kalau permukaan kulitnya lembab, dia lebih elastis kan, gitu. Si kulit itu nggak kering secara permukaan. Selain itu, Bunda juga harus banyak minum kan. Nah, kalau Bunda banyak minum kan, akhirnya hidrasi pada kulitnya tuh bagus. Jadi di dalam kulitnya itu hidrasinya bagus, di luar permukaannya nggak kering. Akhirnya kulitnya sehat. Nah begitu kulitnya sehat, dia moist, elastis.
Jadi kalau ditarik melar gitu, ditarik melar kayak gini, ditarik melar gitu. Akhirnya dia bisa kembali lagi. Dan akhirnya tidak terjadi pecah karena tidak robek. Lapisan-lapisan kulit itu tidak robek. Sehingga tidak terjadi stretch mark. Nah makanya kulit bunda kan sampai sekarang walaupun udah hamil berkali-kali, tapi tetap aja bagus gitu. Karena apa? Itu ikhtiarnya bunda, usahanya bunda untuk merawat itu dari dalam dan dari luarnya udah maksimal. Dari luar bunda kasih pelembab, dari dalam hidrasi bunda kan bagus karena bunda kuat minum kan, minumnya banyak gitu. Dan minumnya bukan minum teh dan kopi, tapi minumnya air putih. Nah, karena kalau minum teh kopi itu dia menarik cairan, akhirnya bunda bisa pipisnya jauh lebih banyak. Pada saat pipis lebih banyak kadang bikin dehidrasi. Begitu dehidrasi kulitnya ikut juga dehidrasi, kulitnya kering. Itu dia, kadang-kadang orang yang nggak itu kadang-kadang dia punya kebiasaan minum teh-teh atau kopi-kopian. Ya, kopi-kopian, bukan cabai-cabai. Nah, akhirnya dia ngerasa minum udah banyak, tapi cairannya masih tetap sedikit sebenarnya karena itu dia ya. Jadi dia ketarik sama itu uret apa sih? Apanya? Cairan yang bisa bikin pipis terus sebutnya. Diuresis dia. Diuretik dia. Diuretik kan, akhirnya pipis terus. Jadi minumnya banyak, pipisnya juga banyak gitu kan. Betul. Malah pipis bisa lebih banyak daripada minumnya loh. Iya. Ya, misalkan minumnya misalkan seliter, pipisnya bisa 1,5 liter. Wow, gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu sebelum pas lagi mau promil udah mulai pakai pelembab maybe ya? Oh iya. Ya intinya adalah sebenarnya kan bukan hanya pada saat hamil dong. Pada saat kita nggak hamil juga kan kulit ini butuh dirawat dengan cara salah satu diberikan pelembab dari luar dan maupun dari dalam. Dari dalamnya menghidrasi kita dengan minum, dari luarnya permukaannya dikasih pelembab. Gitu. Kalau kayak gitu keturunan nggak Bi? Misalkan ada kan yang bilang ibuku juga stretch mark gitu. Terus itu keturunan nggak? Kalau ibunya stretch mark terus anaknya stretch mark? Harusnya sih enggak ya. Karena itu emang pure perawatan gitu ya. Perawatan. Jadi kayak misalkan orang yang biasa yang biasa pakai UV protection sama orang yang nggak biasa pakai UV protection, otomatis kulitnya kan jauh lebih sehat gitu. Lebih lembab juga pakai UV gitu protection. Sih. Jadi artinya tergantung dari perawatan sebenarnya. Memang kulit itu punya genetik. Misalkan kalau satu orang nih punya jenis kulit yang A gitu misalkan. Itu biasanya anak-anaknya juga punya jenis kulit yang sama atau hampir sama dengan kedua orang tuanya. Jadi kalau misalkan ada ibunya punya kulit kering, anaknya kemungkinan kulit kering, ibu bapaknya gitu. Iya, jenis kulitnya hampir mirip. Kenapa? Karena genetiknya sama kan. Jenis kulit itu berarti kering, itu maksudnya kan ya? Jenis kulit itu maksudnya apa? Iya, bisa kering, berminyak begitu. Jadi kalau orang ini kan manusia ini kan berasal dari ayah ibu kan, genetik ayah ibu. Setengah genetik ayah, setengah genetik ibu. Otomatis apa yang ada di ibunya, apa yang ada di ayahnya, itu separuh-separuh berada di diri kita. Gitu, makanya kalau dibilang stretch mark itu keturunan, enggak juga. Tapi jenis kulitnya bisa sama. Jadi otomatis perawatannya harusnya hampir sama gitu. Jadi kalau misalkan ibunya bisa merawat dengan baik kulitnya, padahal dia jenis kulit yang mudah terjadi stretch mark misalkan gitu ya. Tapi ibunya bisa merawatnya. Harusnya anaknya juga tetap kalau bisa merawatnya bisa juga bagus. Gitu. Atau kebalikannya, misalkan ibunya jenis kulitnya mudah terjadi stretch mark, terus ibunya nggak bisa rawat, anaknya juga bisa terjadi seperti itu. Tetapi kalau anaknya mau merubah diri, merubah perawatannya, dia bisa juga terselamatkan, nggak terjadi itu, gitu. Oh, iya. Kalau misalkan jenis kulit ngaruh nggak? Misalkan kayak orang jenis kulit kering, itu kan pasti mudah stretch mark kan, memang ada bawaan yang kering. Tapi kalau orang yang punya kulit berminyak kayak bunda mukanya gitu, apakah jadi kemungkinan orang yang kulit berminyak ya? Apakah jadi kemungkinan untuk stretch marknya lebih rendah? Nggak juga. Kulit berminyak tuh beda ya dengan kulit yang kering, karena dehidrasi. Oh iya, keringnya kan karena dehidrasi ya, Iya. bukan karena nggak berminyak. Iya. Jadi kadang orang kulit berminyak
Mungkin dehidrasi. Bisa dehidrasi dia. Kelihatannya licin tapi dia sebenarnya kulitnya dehidrasi bisa aja. Dan itu yang terjadi terkamuflase. Iya. Padahal kulitnya dehidrasi. Iya. Tapi karena jenisnya berminyak, jadi kelihatannya berminyak. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya dari luar tampilannya, tapi penting dari dalam juga. Itu salah satunya adalah hidrasi cairan. Nah, Bi, kalau misalkan udah sampai titik di mana habis lahiran, terus kan nggak tahu tuh, tiba-tiba stretch mark. Terus ada nggak cara untuk ngilanginnya? Untuk menghilangkan sampai seperti dia waktu layaknya tidak stretch mark, itu kelihatannya sih untuk perawatan belum ya. Ada, Bi. Kecuali misalkan tindakan operatif. Iya. Beda kalau tindakan operatif tuh bukan perawatan biasa gitu. Tapi kalau perawatan biasa kan kulitnya udah rusak. Jadi kalaupun dia dihilangkan kembali menjadi normal nggak bisa. Paling menipis aja kali ya. Memudarkan. Ya, yang tadinya tebel itu dia lebih ya tipis, lebih pudar gitu. Itu bisa. Kecuali operatif. Kalau operatif sih ya itu nothing is impossible ya. Iya, colek dokter Tompi deh itu. Biar berupa stretch mark gitu. Iya. Makanya ternyata itu bikin nggak pede kan. Gitu ya? Iya, katanya segitu sampai nggak pedenya ya. Iya, sampai oke. Itu nggak sampai nggak tahu teman muda atau muda baca di mana, sampai ketika berhubungan suami istri pengennya digelapin. Wow. Gitu, karena si Tapi istri itu memang harusnya gelap sih, jangan terang-terang. iya, tapi kan maksudnya harusnya sih kan gelap tuh karena kenyamanan. Iya. Iya kan, amal lebih nyaman gelap. Tapi kan bukan karena bagusnya gitu sih. Iya, kadang begitu. Tapi kan bukan karena dia nggak pede, nggak mau dilihat stretch mark, kan itu beda lagi. Oh iya. Beda case iya, dong. Iya. Gitu. Maksudnya ketika seorang istri kan harus merasa cantik gitu kan. Cantik tuh kan relatif ya, Bia, gitu. Jadi cantik di depan suaminya. Ya. Nah, ketika dia dari awal mau mulai start untuk misalnya hubungan suami istri aja dia udah ngerasa nggak pede, mati nih lampunya soalnya nanti kelihatan stretch markku kan tuh udah ganggu mood juga ya nggak sih? Iya. Padahal mungkin suami ngerasa nggak masalah juga gitu dengan stretch marknya kan, karena bukan itu fokus dia. Bahkan mungkin dia ngerasa suaminya malah ngerasa happy bangga gitu nggak dia ada stretch mark, karena dia perjuangan istriku tuh segininya loh buat anak-anaknya. Iya nggak sih gitu. Nah itu sih gitu. Makanya ada oh segitunya, karena bunda mungkin nggak ngerasain rasanya punya stretch mark dan nggak pedenya gitu. Nah oke. Jadi sebenarnya stretch mark itu bisa dicegah dan bisa diperhalus atau diperbaiki sedikit. Kalau mau halus banget berarti harus dioperasi gitu ya. Iya, tindakan operatif. Kalau umur ngaruh nggak, Bi, sama misalkan hamil ada tuh, Bi, hamil anak pertama baik-baik aja. Ya. Hamil anak kedua mulai stretch mark. Berarti kan bukan pada anak pertama sama-sama nggak pakai body lotion gitu. Ngaruh berarti ya kalau gitu ya? Ngaruh. Umur ngaruh pasti. Tapi di dunia kedokteran itu katanya tidak ada yang tiba-tiba. Maksudnya? Yang bim salah bim. Enggak gitu. Jadi ada asal muasal dan biasanya ada gejala awal. Ya, maksudnya gini. Walaupun kita usia misalkan bertambah ya, kan pasien-pasien AB ada juga yang hamil di atas umur 40. 41, 42, 43, otomatis kesehatan kulitnya di usia makin bertambah, otomatis akan lebih berkurang atau lebih lemah, lebih rendah dibandingkan kesehatan kulit wanita di bawah 35 tahun. Pasti berbeda. Iya. Tetapi dia itu bisa punya kesehatan kulit yang maksimal di usianya dia itu, misalkan usia di atas 40 gitu ya, 42 tahun hamil. Wanita yang 42 tahun hamil dengan merawat tubuhnya, merawat kulitnya dari dia sebelum umur 42, misalkan dari usia 30, dari usia 35 gitu, dia merawat, itu pasti beda efeknya pada saat dia hamil di usia 42 itu dibandingkan wanita yang usia 42 tetapi tidak merawat kulitnya. Oh iya betul. Jadi ngerti nggak? Ngerti. Jadi kan? Memang harusnya kita bukannya pengen terlihat muda, tapi memaksimalkan perawatan kulit untuk kesehatan. Untuk di umur segitu. Untuk kesehatan kulitnya, sehingga pada saat kapanpun dia hamil,
kulitnya tuh tetap bisa sehat, bisa nggak rusak gitu karena udah perawatan, nggak tiba-tiba gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai udah pengen punya cita-cita kulitnya bagus, nggak stretch mark gitu selama hamil. Terus usianya udah di atas 35 tahun, usianya udah di atas 40 tahun. Terus tiba-tiba pada saat usia 42 udah hamil baru sibuk merawat gitu. Ya bisa sih, tapi ya kemungkinannya juga probabilitasnya menurun dibandingkan kalau dari usia sebelum dia 40 itu 30 dia udah merawat tubuhnya. Merawat tubuh kan bukan artinya merawat ke salon untuk kulit ya, enggak. Setidaknya dia pakai pelembab, body lotion gitu loh. Minum Untuk air kulit, putih. minum air putih yang banyak. Jadi artinya hidrasinya cukup. Jadi kulitnya lebih sehat. Jadi begitu bertambahnya usia, kekuatan atau kemampuan kesehatan kulitnya menurun, tetap dia tidak parah gitu loh. Jadi kalaupun hamil, terus pada saat hamil dia rawat juga kulitnya tetap tidak stretch marknya tidak berlebihan. Malah mungkin bisa juga tidak terjadi juga stretch marknya gitu. Jadi intinya memang nggak hanya sebelum ketika promil ya, dari hari-hari udah harusnya pakai pelembab. Oke. Kan ringan kan ya buat wanita yang nggak tahu ya ringan apa enggak? Sok tahu banget ya bapak-bapak ini. sorry ya. Enggak juga, iya makanya lumayan juga sih kan kadang-kadang kalau perempuan nih belum pakai apa namanya kayak bunda nih misalkan pakai toner gitu kan, pakai essence, toner, yang pertama toner dulu, toner, essence, serum, pelembab, belum sleeping mask kadang-kadang, sleeping krim ya sleeping mask kayak pelembab gitu kan, terus pakai eye cream, belum pakai lip balm. Terus belum pakai body lotion juga kan, lotion itu kan sebelum tidur. Kadang-kadang pakai itu juga apa namanya hair serum, gitu kan. Kadang-kadang memang itu aja bisa 15 menit gitu. Sikat gigi, sholat, gitu-gitu kan. Lumayan sih memang rutinitasnya. Tapi itu memang worth it banget sih. Kok kayak sekarang gimana painnya orang-orang ketika ngomong iya nggak pede gini dulu ini nggak gini-gini. Udah kayak nggak bersyukur selama ini ya untung dijalani, untung nurut, untuk konsisten sabar gitu. Kenapa mau konsisten? Tujuannya apa? Nah tujuan bunda mau konsisten pertama pengen ya benar kata Abi, pengen terlihat bukan cantik kan relatif ya, kadang-kadang self love ya, mencintai diri sendiri gitu kan, self love gitu, itu untuk self love kita, mencintai diri sendiri, kita ngerasa cantik dengan maksimal yang kita bisa lakukan di umur kita, karena ya itu self love gitu, itu pede, ngaruhkan ke pede gitu, terus jadi lebih bahagia. Sometimes kalau lagi skincare tuh bentuk kayak me time gitu, karena kan skincare kadang-kadang misalkan bunda yang Abi tahu, kadang-kadang ketika skincare tuh wanginya tuh enak skincarenya. Kadang-kadang udah skincarean lalu pakai masker gitu, pakai yang candle itu lebih aromaterapi yang candle yang Abi juga suka kan gitu. Tuh wangi. Jadi itu me time bunda gitu. Jadi akhirnya awalnya memang berat tapi lama-lama jadi habit. Kalau nggak pakai malah kita ngerasa aduh muka tuh belum pakai skincare kita sebelum tidur. Nah udah gitu udah bertahun-tahun jadi habit, jadi me time, jadi habit. Udah gitu dapat komplimen, dapat pujian dari orang, misalkan kulitnya bagus, salon mana, padahal misalnya waktu itu bunda nggak ke salon kecantikan, gitu, ke dokter mana, di rumah aja. Iya, semua di rumah aja gitu. Terus umurnya berapa, misalkan, udah punya anak ya, itu kan komplimen ya gitu. Jadi akhirnya makin semangat. Ternyata ya effort bertahun-tahun itu ada itunya gitu, ada manfaatnya gitu. Dan bunda kira tuh kalau stretch mark tuh bagi ke stretch mark itu nggak sampai separah itu, maksudnya kayak sampai hubungan rumah sama istri aja harus digelapin karena nggak mau suaminya ngelihat, atau misalkan dia nggak mau pakai baju yang terbuka depan suaminya kayak lingerie atau apa gitu-gitu karena nggak mau kelihatan gitu. Itu kan jadi merasa dari kalau sama orang terdekat kita aja kita ngerasa insecure gitu kan. Iya nggak sih, itu kan bisa nggak insecure kan? Padahal sebenarnya kan suami biasa aja gitu, gitu. Nah itu nggak sehat buat mental juga kan, gitu. Benar juga, memang kepercayaan diri itu kadang kan tumbuh dari diri sendiri kan. Nah itu hal-hal insecure itu yang membuat orang jadi banyak nggak percaya diri. Jadi memang ya perawatan penting ya. Nah
gimana kalau udah kena, terus udah gitu kan udah kena, udah gitu supaya mental tetap sehat gimana? Mental tetap sehat. Iya kan nggak sangat pede tuh. Terus tapi kan gimana udah kepalang gitu. Jadi gimana tuh Bi? Ya, Tipsnya? kalau mental kembali lagi itu kita bisa bahasnya lebih dalam sih kalau mental. Tapi setidaknya Menerima dulu ya. ya yang bisa dilakukan oleh moms atau ibu itu, teman bunda itu, misalkan yang dilakukan adalah bagaimana membuat kulitnya tetap sehat dulu deh. Kan udah dalam keadaan stretch mark nih. Kita kembalikan ke fitrahnya dulu biar dia sehat dulu kulitnya kembali. Pertama hidrasi dulu. Jadi hidrasi dulu dengan banyak minum air putih. Terus dengan tidak dehidrasi, itu hidrasi dulu. Yang kedua, rawat secara permukaannya. Permukaannya dirawat dengan memberikan body lotion atau olive oil atau baby lotion gitu ya. Baby oil gitu ya, yang sehingga membuat kulitnya itu lebih sehat, lebih elastis, tidak kering. Nah, setelah itu baru kalau memang mau diobati, ada juga obat-obatan yang bisa memudahkan stretch mark yang tersebut. Kalau tidak melakukan tindakan operatif ya, ada. Nah, itu setidaknya memudahkan. Nah, itu yang bisa dilakukan yang pertama. Nah, yang kedua masalah mentalnya, satu terima dulu. Ya, Benar tadi bilang, terima Bunda dulu. bilang, terima dulu ya udah kondisinya seperti ini. Ya, terus Diomongin, iya, komunikasin ke suami gitu. Iya. Apakah kamu bener nggak suka aku tes stretch mark atau cuma opini kita doang? Iya, jangan-jangan self talk doang. Self talk Aku kok- doang, negatif. Wah, ini aku jelek, aku ini, wah aku nggak pede gini-gini karena ini kulitku jadi begini-begini. Padahal suami Iya, padahal biasa-biasa aja. Suaminya nggak ngeliat Iya. ke situ juga gitu Iya. kan. Ya, itu sih berdamai dengan diri. Baru Terus usaha. coba konfirmasi, jangan-jangan nggak segitunya di suaminya melihat nggak kayak gitu kan. Bisa Iya, aja. betul sih. Kayak insecure itu memang harus dikomunikasikan. Komunikasi itu bukan ngobrol ya. Nah, Komunikasi itu apa, Bi? komunikasi itu memahami satu sama lain. Iya. Jadi apa yang diinginkan oleh kita, apa yang mau dibicarakan oleh kita, pasangan mengerti, mengetahui. Itu jadi apa nyambung ya? Ya, beda ya. Soalnya banyak orang yang ngerasa komunikasi adalah ngobrol. Padahal ngobrol emang salah satu bentuk komunikasi. Tapi banyak orang yang ngobrol, tapi dia tidak berkomunikasi karena pesannya tidak sampai. Oke. Gitu. Oke. Udah sih Bi. Jadi stretch marknya bisa Apa? bisa dicegah Bisa dicegah. Ya, bisa dicegah. Terus dan bisa diatasi untuk menghilangkan keinsecurean. Again stretch mark ya kalau kita bisa reframing gitu. Stretch mark itu kan bentuk perjuangan kita, sama kayak kita ngelihat beberapa orang juga katanya ada yang nggak nyaman ketika sesar itu karena katanya ada bekas luka, jadi nggak bisa pakai bikini dan lain-lain gitu. Tapi itu kan bentuk kalau Bunda bilang reframing gitu kan, itu untuk perjuangan kita sebagai ibu gitu. Tanda gitu. Kadang kayak bentuk payudara juga berubah, tadinya begini jadi begini gitu, karena habis menyusui kan gitu. Nah itu dia. Tapi ya Itu pengorbanan ibu ya. nah itu tuh kerennya perempuan gitu kan gitu. Ada bekas perjuangan. Ya udah gitu aja Bi. Kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan bisa terus di kolom komentar. Follow juga IG-nya Dr. Eko Setiawan kalau mau ngasih saran-saran buat mau di podcastin apa biar kita sharing bareng-bareng. Oke, sampai di sini aja. Dadah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.